Setelah direbus sebentar, si cabai rawitnya kita pakaikan abaikan bunyi-bunyi itu ya, tetangga lagi renov rumah kosong yang sebelah, mau ada yang isi. Inilah channel Ace Tim Tim. Bagi yang belum subscribe channel Ace Tim Timnya, subscribe ya, karena subscribe itu gratis, biar Ace Tim Timnya tambah semangat untuk membuat konten. Bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan tonton sampai selesai. Juga bagikan ke media sosialmu. Bumbu halus yang ini yang udah dihaluskan itu merica, kemiri, bawang putih, bawang merah, sama cabai keriting. Tadi ditambahin garam. Ini dimasukkan terasi setengah matang gitu, yang udah dibakar gitu. Kita ulek lagi. Udah kayaknya cukup. Sekarang kita akan iris kulitnya, kulit sapi. Diiris tipis aja seperti ini. Ini makanan khas Jogja ya, gudeg ini. Aku beberapa minggu ini lagi pengen makan gudeg, cuman susah untuk nemu. Ada juga harus ke Bandung kota, itu ada di daerah Ujung Berung juga ada, murah terus enak rasanya. Cuman karena susah untuk kesananya, jadi kita bikin aja. 10.000 aja tuh udah dapat banyak gudegnya, gudeg sama kreceknya. Cuman kesananya itu rada repot, jadi kepaksa bikin sendiri aja. Walaupun ini pertama kali aku bikin gudeg, nggak tahu berhasil nggak tahu enggak ya. Lagi pengen aja aku tuh, aduh nggak tahu kenapa. Aku ingat pertama kali aku makan gudeg Jogja itu ya, krecek gitu ya, yang paling aku suka dari makanan khas Jogja gitu yang kreceknya itu, krecek kulitnya, rambaknya itu aku paling suka itu. Kalau opor aku nggak begitu suka. Kalau krecek kulit sama gudegnya aku suka, kayak tempe bacem, tahu bacem. Kalau untuk opornya aku nggak begitu suka, opor ayamnya kayak putih gitu kan pakai santan, aku nggak begitu suka. Aku ingat pertama kali makan gudeg Jogja itu punya pengalaman buruk juga sih, nggak begitu menyenangkan gitu. Aku kan waktu SMA gitu kayak karya wisata gitu dari sekolahan. Aku tuh ransomannya itu dikasih makannya itu gudeg kayak nasi bungkus gitu. Mungkin karena nggak tahu faktor apa gitu ya, menghemat atau apa, gudegnya itu asem, apa ya, basi gitu, semu basi gitu. Jadi kok nggak enak ini makanan, kataku teh ya. Tapi karena lapar ya dimakan, nggak ada pilihan ya. Waktu dulu mah, waktu sekolah kan nggak bisa olo-olo kayak zaman anak sekarang gitu ya, beli di rumah makan apa gitu. Sehemat mungkin untuk pengeluaran, terutama makan. Itu pertama makan gudeg itu, nasi sama gudeg sama krecek itu di dalam nasi bungkus kertas nasi gitu, basi gitu, pengalaman buruknya, jeleknya. Tapi pas ke sini aku teh kan suka ada yang jualan tuh nasi gudeg krecek, aku tuh jadi seneng. Nah seperti ini udah, kita tumis dulu di api.
Aku suka tuh makanan khas Jogja yang tempe bacem itu, selain gudeg kreceknya itu ya, gudeg krecek ya. Tempe bacem, telur pindangnya itu tahu tempe bacem, manisnya tuh gurih gitu ya. Walaupun saya orang Sunda, orang Jawa Barat, tapi senang dengan masakan Jogja itu ya. Tadi belum aku sebutkan bumbu yang lainnya, itu daun salam, serai, sama gula merah. Terutama gula merah itu harus ya untuk masakan krecek gudeg Jogja itu. Lada sama daun jeruknya kita masukkan. Daun salam, serainya dimasukkan, serainya kebetulan habis, nggak apa-apa lah. Kita masukkan aja. Santan harus ada ya, santan, gula merah harus ada untuk gudeg. Kita masukkan ini. Di resep aslinya kan itu pakai kayak tetelan gitu ya, tetelan sapi. Cuman aku nggak nemu senemunya yang jualan sayur lewat, jadi adanya ini aku pakai. Kita biarkan sampai mendidih. Nah, kita besarkan api. Stok gulanya cuman ada sedikit, nggak apa-apa lah. Kita dihancurkan, ini dimasukkan. Kita kecilin dulu. Kita masukkan yang tadi udah direbus ini, kacang merahnya.
Kita besarkan lagi api. Gula merahnya tadi kurang, jadi kita tambahkan gula pasir. Karena ciri khas masakan gudeg itu manis ya. Manis pedas dari cabai rawit juga. Kita tambahkan bumbu penyedap. Kalau garam harus di akhir, karena kan ini nyusut juga airnya. Supaya berasa sapinya, kita tambahin kaldu sapi. Tadi lupa, harusnya nggak pakai pecin, langsung aja kaldu sapi. Seperti ini. Nanti kita akan tambahkan santan. Kita masukkan tahunya. Tahunya sudah matang. Yang penting itu kacang telurnya tadi kan belum matang. Yang lama itu nunggu ininya ya, nunggu kacang telurnya matang. Mungkin kalau langsung kacang merah gitu nggak perlu nunggu lama. Ini kan kacang telurnya, kacang merahnya yang udah kering, terus direbus gitu. Kalau gitu yang jual adanya stoknya itu ya, udah aku belinya ini. Jadi membuat tambah lama ya masaknya sebenarnya. Kalau langsung kacang merah nggak akan lama gini. Nunggu dia matang aja. Kita tambah garam. Santannya santan praktis aja, santan yang bubuk gitu. Boleh yang cair, bagusnya biar lebih gurih yang santan kelapa parut gitu, itu ya lebih mantap. Kita tambahin air panas aja karena ini supaya ngejar ke kacang telurnya cepet matang. Kita masukkan asam jawa gitu. Sebungkus gini kan 500 perak. Jual di warung yang runtuy gitu. Yang ini aku seadanya 2000 segini. Bagusnya sih yang banyaknya ini justru ya.
kerupuk rambaknya, cuman keterbatasan bahan sama ngehemat biaya juga. Jadi ini mah yang penting ada dulu aja. Bagusnya di resep aslinya emang ininya yang banyak. Ini mah syarat aja, yang penting ada. Karena tadi kan udah terbantu oleh adanya kulit itu teh, kulit sapi teh. Dan bagusnya ini katanya khusus untuk, bukan yang dalam bentuk kerupuk itu, khusus untuk yang bikin gudeg recek gitu. Cuman karena di sini nggak ada bahannya, barangnya seadanya aja di warung, di sayur di pasar. Semua bumbu dan bahan sudah dimasukkan. Nah ini cuman adanya segini. Ini aku seadanya di kulkas. Kalau pengen pedas, si cabai rawitnya banyak ya. Di resep aslinya itu cabai rawitnya banyak sampai segenggam gini, seon gitu. Ini mah kan seadanya aja. Udah pedas sama cabai keriting tadi. Ininya nih ngecek kacang tolonya udah mateng enggaknya, karena nanti akan mengganggu ketika kita makan. Belum. Tadi gula merahnya kurang, jadi mungkin nggak semanis gudeg asli. Harusnya gula merahnya agak banyakan gitu. Tadi kan sekeping, harusnya minimal 5 keping, mungkin ya 3 keping 5 keping. Tapi adalah dapat sedikit-sedikitnya manisnya. Terbantu juga sama gula pasir. Kalau pedasnya udah dapat dari keriting, cabai keriting gitu. Ya lumayan lah, udah agak mendekati. Ini untuk mengobati kerinduan akan makanan khas Jogja, yaitu gudeg. Aku udah lama banget nggak ke Jogja. Ada tempat-tempat yang memang biarpun kita udah pernah ke sana, kayaknya daya tarik pesona pikatnya itu kuat gitu. Kita pengen main lagi ke sana. Salah satunya menurut aku itu adalah Jogja. Jogja itu punya daya pesona untuk wisata itu kuat sekali. Jadi orang tuh nggak pernah bosen gitu untuk datang ke sana. Sama seperti halnya kita berwisata ke Garut kalau di Jawa Barat. Nah, kita udah beberapa kali ke sana pun tetap aja seneng gitu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Garut. Ya tiap daerah daya pikatnya beda, mungkin itu daya pikat wisatanya. Tapi ada juga untuk tempat-tempat tertentu, misalnya kita udah pernah ke sana, udah nggak ada keinginan untuk main lagi ke sana gimana gitu. Nah, khusus menurut aku ya, ada tempat-tempat emang tertentu yang biarpun kita udah ke sana pengen aja gitu sana lagi. Salah satunya kalau di Jawa Barat Garut, kalau di Jogja itu tuh Jogja. Selalu kangen untuk ke sana, mencicipi makanannya, menikmati pemandangan alamnya, segala macam. Ini tinggal nunggu ininya aja, rasanya udah pas, udah dapat. Tinggal nunggu kacang tolonya matang. Ya ampun, lama banget kacang tolo. Menurut aku nih ya, aku kan tinggal di Jawa Barat, karena suka kangen pengen ke Jogja tapi jauh ya, terkendala segala macam. Ada suatu tempat rekomendasi yang untuk mengejar kayak lesehan malam-malam nangkring gitu ya, malam-malam nangkring itu di Purwakarta. Itu malam minggu, itu suasana seperti Jogjanya dapat. Itu menurut aku ya. Jadi setiap malam minggu tuh kan ada atraksi pancuran di situ apa ya, kayak situ apa gitu, di situ Batu apa di daerah Purwakarta itu. Kalau dari Bandung perjalanan naik tol cuma sejam, deket sih ya kalau itu.
Nah itu malam-malam di sana tuh kita nangkring, aduh keren banget. Aku juga pengen ke sana tiap malam minggu tuh. Jadi sepanjang jalan tuh kayak lesehan di Jogja gitu. Cuman kalau di Jogja kan gudeg khas makanannya. Nah kalau di Purwakarta itu sepanjang jalan tuh ada aja yang jualan sate marangi gitu. Ya, lesehannya itu yang dapat seperti kita suasana Jogja nangkring gitu. Dan itu ramai banget gitu di Purwakarta ya. Aku juga kayaknya pengen ke sana lagi malam minggu nangkring gimana gitu ya, kaum sama keluarga sama temen saudara. Matang belum ya? Aduh lama banget. Bagi yang belum subscribe channel Cetim Tim, subscribe channel Cetim Timnya ya dengan ejaan CEUTIMTIM, Cetim Tim. Karena subscribe itu gratis. Bunyikan lonceng notifikasi biar dapat konten teranyar dari Siti. Cetim Tim, oke, salah nyebut. Namaku emang Siti. Panggilan di rumah Cetim Tim. Cetim Tim. Jadi Cetim Tim aja nama channelnya. Like, komen, bagikan ke media sosialmu Cetim Timnya untuk channel YouTube-nya, dan tonton sampai selesai. Karena aku tuh ya kalau lagi masak itu jadi pengen bercerita pengalaman hidup, filosofi hidup, nasihat kehidupan, motivasi kayak gitu-gitu. Mungkin karena faktor umur juga, pengalaman hidup udah ada lah ya, udah sedikitnya makan asam garam kehidupan gitu. Udah punya pengalaman ya kehidupan, pengalaman kehidupan. Pengen berbagi, sharing aja gitu. Aduh udah matang belum ya ini? Coba kita cek. Ini nih harusnya direndam dulu kali ya ini, jangan ngelamain masaknya. Kalau yang lainnya kan sebentar aja udah mateng. Ini salah satu cara aku untuk mengobati kerinduan akan gudeg kreceknya terutama ya. Karena aku beberapa minggu ini nyari-nyari nggak nemu gitu. Ya sudah, bikin aja lah. Sedikit mengobati kerinduan akan gudeg Jogja. Dengan keterbatasan bahan-bahan tentunya ya, dan bumbu. Seadanya, senemunya di pasar, senemunya di warung, senemunya di kulkas. Seperti ini dia udah mulai mateng, kita cicipin dulu. Wow, ini udah dapat banget ini, tinggal nunggu kacang tolo. Oh ya ampun, kacang tolonya ini udah matang belum? Cepet matang dong, aku udah lapar. Aduh, kalau nggak mateng nanti pas makannya nggak nyaman kan, nggak enak ya. Kayaknya sudah deh, kita matikan. Nah seperti ini penampakan dari gudeg krecek khas Jogja ala-ala aku ya.